warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Safina Tiffany dengan NIM 20304044 dari kelas IPB TS Manajemen Perpustakaan dan Lembaga Informasi. Kalau saya sebagai kepala perpustakaan, saya akan merancang di Perpustakaan Nagari Sungai Batuang, yaitu kegiatan manajemen perpustakaan adalah suatu proses atau upaya untuk mencapai proses pustakawan dengan mengatur dan memanfaatkan sumber daya perpustakaan yang dimiliki berupa orang yang menjalankannya, pekerjaan perpustakaan, biaya untuk perpustakaan, perlengkapan dan koleksi perpustakaan, sehingga dapat menghasilkan karya yang di perpustakaan, fungsi dari sebuah perpustakaan, dan keahlian masing-masing dari sebuah perpustakaan. Perancangan saya di perpustakaan di Nagari Sungai Batuang, yaitu di negari saya sendiri, dengan menggunakan gambaran kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan oleh orang-orang dan membuat pengorganisasian yang dilaksanakan pada perpustakaan tersebut, melakukan pergerakan sebagai tanggung jawab pemimpin perpustakaan dan mendorong staf untuk bekerja. Rencana pelaksanaannya akan dilaksanakan secara maksimal setelah bahan-bahan koleksi atau bahan rujukan telah lengkap semua, tanpa ada satupun koleksi yang tertinggal lagi. Anggaran yang diperlukan untuk perpustakaan yang saya impikan lebih kurangnya 2,5 miliar untuk pembangunan yang lebih unik dan menarik orang-orang untuk mengunjungi dan membaca di perpustakaan ini, supaya lebih aman, nyaman, dan tentram. SWOT dari perpustakaan saya yaitu kelemahan. Dari perpustakaan yang saya rancang ada beberapa kelemahannya. Satu, yaitu akses jalan ke kampung saya lumayan susah karena jalannya belum diperbaiki dengan semaksimal mungkin. Dua, akses internet di kampung saya hanya cuma satu, yaitu Telkomsel. Belum ada jaringan Axis, jaringan Tri, ataupun jaringan smartphone. Kelebihannya yaitu satu, fasilitasnya nyaman dan bikin pembaca atau perpustakaan lebih nyaman di dalam perpustakaan. Dua, koleksi-koleksi bukunya ada dari anak-anak sampai dewasa atau perguruan tinggi. Tantangan yang saya hadapi untuk perpustakaan ini yaitu satu, jaringan atau teknologi informasi yang kurang memadai. Dua, budaya yang sangat kental di dalam masyarakat desa tersebut. Tiga, rendahnya minat baca dalam masyarakat tersebut atau kurangnya minat baca para anak-anak di desa tersebut. Adapun beberapa struktur perpustakaan di Nagari Sungai Batuang yang saya rancang yaitu satu, kepala pustakawan, layanan teknis, layanan perpustakaan, dan layanan teknologi informasi. Kegunaan dari struktur ini yaitu struktur ini berguna untuk supaya tahu pembagian tugas-tugas para staf agar mengetahui hubungan kerja dengan jelas, mulai dari batas tanggung jawab masing-masing staf, posisi, dan waktu kerja staf untuk melaksanakan pekerjaannya. Sumber dana yang diperlukan untuk perpustakaan Nagari Sungai Batuang yaitu sumber dana yang diperlukan ialah dari dana sendiri dan dibantu oleh pemerintah untuk bahan-bahan koleksi ataupun bahan rujukannya. Akses informasi di perpustakaan saya yang saya buat ada perpustakaan digitalnya yang sudah bisa diakses kapanpun dan dimanapun kita berada. Kepuasan pemakai untuk kelengkapan koleksi. Mungkin perpustakaan merasa puas karena koleksinya lengkap. Mungkin untuk pelayanannya kurang puas karena kurangnya pelayanan yang ada di perpustakaan. Biaya perpustakaan. Anggaran yang diperlukan untuk membuat perpustakaan yang saya impikan sebanyak lebih kurang 2,5
miliar untuk pembuatan bangunan yang lebih menarik dan unik bagi orang-orang yang mengunjungi dan membaca buku, supaya orang-orang mengunjungi lebih nyaman, aman, dan tentram di dalam perpustakaan tersebut. Model-model pelayanan yang ada di perpustakaan saya yaitu 1. Layanan rujukan. Layanan rujukan merupakan salah satu jasa perpustakaan yang disediakan bagi pengguna untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. 2. Layanan literatur adalah suatu kegiatan layanan perpustakaan dalam bentuk pemberian bantuan pustakawan kepada pengguna untuk menemukan informasi literatur mengenai suatu subjek tertentu sesuai kebutuhan informasi pengguna. 3. Layanan anak-anak. Layanan anak-anak adalah pelayanan perpustakaan yang dibutuhkan untuk anak usia sampai umur 12-13 tahun. Di dalamnya termasuk pengembangan koleksi anak seperti dongeng, bercerita, dan permainan di dalam perpustakaan. Layanan disabilitas adalah layanan yang memberikan penyuluhan, bimbingan, atau melakukan analisis bagi pustakawan untuk melayani anak-anak yang disabilitas, baik yang tunarungu ataupun yang tunanetra. Itulah hasil dari UTS saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.